وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ba'da sholat, setiap ada kesempatan yang baik, kita senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena kita sadar, karena kita tahu bahwa kehidupan keluarga yang baik, yang menjadikan qurrata a'yun, yang menjadikan hati menjadi sejuk, penglihatan kita jadi enak karena melihat istri dan anak keluarga kita menjadi nyaman, menjadi baik. Bahkan lebih jauh lagi, yang kita inginkan adalah kebersamaan kita bersama keluarga kita, tidak hanya di dunia, tetapi lebih jauh lagi yang kita inginkan adalah masuk surga bersama keluarga kita. Kenapa? Karena itu semuanya adalah bentuk kesuksesan perjalanan hidup dan kehidupan kita. Sahabat Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, baik di kota hingga pelosok negeri, kaji kita dalam kesempatan hari ini adalah tentang kajian keluarga episode 1. Tentu saja bahasan kita hari ini lebih kita tekankan karena ini masih muqaddimah. Tentu saja tekanan kita adalah apa sih nilai-nilai kehidupan keluarga dalam Islam. Dalam kesempatan ini kita bersama guru kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin MS. Beliau adalah guru besar di IPB dan juga Direktur Pasca Sarjana yang sebelumnya juga rektor di Universitas Ibnu Khaldun. Kita sapa terlebih dahulu, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmunya dalam kajian keluarga tentang insya Allah tentang nilai-nilai keluarga dalam Islam. Seberapa jauh sih urgensinya keluarga betul, dalam Islam. Baik para pemirsa, kita ikuti biar kita banyak mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu dari guru kita. Tafadhal Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Quran dan para pemirsa TV yang berbahagia, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada kita semuanya adalah nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam itu harus kita bawa dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mati pun tidak boleh mati kecuali dalam keadaan beriman. Para khatib selalu mengatakan, membacakan firman Allah yang terdapat pada surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kalian tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan Muslim. Kenapa? Karena Islam dan iman itulah yang akan membawa pada keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Termasuk juga dalam kehidupan kita berkeluarga. Suami yang muslim, yang taat kepada Allah,
istri yang muslimah yang taat kepada Allah, itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita. Kita harus yakin betul, harus punya visi misi yang jelas bahwa tanpa iman, tanpa Islam tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca ketika orang akan melaksanakan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat itu dimulai dengan wa min ayatihi. Artinya keluarga itu bahagia. Keluarga itu sakinah atas dasar mawaddah warahmah. Merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya kita akan mendapatkan keluarga bahagia ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ketika kita selalu berusaha untuk beribadah. Melaksanakan perintahnya. Menjauhi apa yang dilarangnya. Tanpa kedekatan kita kepada Allah, tanpa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah dalam keluarga kita, tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu maka ujung dari ayat ini jelas sekali mengajak kepada kita untuk berpikir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal tersebut, dalam sakinah mawaddah warahmah atas dasar tanda-tanda kekuasaan Allah, itu merupakan tanda yang jelas, bukti yang nyata bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau kita mau berpikir kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketika kita berkeluarga, ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, jangan jauh dari kekuasaan Allah. Jangan jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh, apalagi ketika kita menolak, maka yang akan terjadi justru bukan kebahagiaan, bukan ketenangan, tetapi kehidupan yang semeraut, kehidupan yang tidak tenang. Jangankan menghadapi masalah yang berat, masalah yang kompleks, masalah yang berdimensi luas, masalah kecil dan sederhana pun tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya ketika kita jauh dari perintah Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang menentang, berpaling dari ingat kepadaku, dari Al-Quranul Karim, dia tidak mau melaksanakan, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, apalagi mengamalkannya, apa yang akan terjadi? Fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan mendapatkan sebuah kehidupan yang donka, ma'isyah donka. Ma'isyah donka itu adalah kehidupan yang semeraut, kehidupan yang acak-acakan, kebahagiaan yang dicari, kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Keuntungannya keuntungan semu, bukan keuntungan yang hakiki. Keselamatannya keselamatan yang semu, keindahannya yang seolah-olah indah, padahal tidak indah. Kenapa? Sebabnya satu saja, a'radu an dzikri, menentang perintah Allah, menentang aturan Allah. Ini berlaku pada keluarga, bagi masyarakat dan bangsa. Siapapun juga yang menentang aturan Allah, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan yang semeraut. Bahkan bukan sekedar itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat nanti akan kami kumpulkan orang yang menentang perintah Allah itu dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat, betul-betul tidak melihat, betul-betul buta. Bukan kiasan ini, tapi hakikatnya buta, tidak bisa melihat. Sehingga orang itu bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Karena engkau memang waktu di dunia kau melupakan perintahku, melupakan ajaranku, tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah takbir, tahmid, tasbih, sombong, ya, yang terjadi arogan, merasa punya kekuatan pengetahuan, kekuatan harta, bahkan juga kekuatan kekuasaan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kau akan dilupakan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan apapun. Tetapi ketika landasannya iman, apalagi diimplementasikan dalam amal soleh, dalam sebuah keluarga, yang akan terjadi adalah bukan ma'isyatan donka, tapi lawan dari ma'isyatan donka. Apa lawan dari ma'isyatan donka? Hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang indah. Segala-galanya indah. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl 97 Allah menjelaskan, "Waman amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, yakin, ya, landasan kehidupannya kuat, beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah, akidahnya akidah salimah, akidah yang kuat dalam membina rumah tangganya, membina kehidupannya, kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Akidahnya akidah salimah disertai dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya adalah amal baik atas dasar ilmu, atas dasar keimanan. Maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Inilah fondasi sebuah rumah tangga, fondasi sebuah keluarga. Dan kita tahu fondasi ini sangat penting. Iman dan amal soleh itu sangat penting. Iman dan Islam itu sangat penting. Jangan pernah terfikir, saya akan bahagia hidup dalam keluarga ketika saya punya harta, ketika saya punya tabungan sekian miliar, ketika saya punya pengetahuan begitu banyak, begitu tinggi, ketika kita punya kemampuan, kekuasaan, dan lain sebagainya, saya akan bahagia. Makanya kemudian orang mencari harta, mencari kekuasaan, mencari ilmu, tanpa dilandasi oleh iman dan amal soleh. Pasti dia tidak akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang dicita-citakannya. Itu seolah-olah bahagia karena melupakan landasannya, merupakan fundamennya yang sangat mendasar. Karena itu, terutama bagi mereka yang akan nikah atau yang belum nikah, maka perkuat landasan kehidupan ini. Landasan kehidupan iman dan amal soleh itulah yang akan membawa kebahagiaan. Apapun profesi dan keahlian kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun juga pengetahuan kita, ya, dimanapun kita berada, apakah di Indonesia, di kampung, di kota, di tempat lain, di negara lain, ya, di tempat yang subur, di tempat yang kering, ketika iman dan amal soleh menjadi landasan kehidupan, maka kita akan bahagia. Ketika hidup akan bahagia, ketika sakit juga akan bahagia, akan kembali kepada Allah. Bahkan ketika meninggal dunia juga, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia hidup, bahagia ketika sakit, ketika menderita, bahagia ketika kaya, bahagia ketika mendapatkan berbagai kesulitan, bahagia ketika menjadi pejabat, bahagia ketika menjadi rakyat, menjadi pemimpin, dan yang diikuti, ataukah menjadi rakyat biasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika landasannya kuat. Landasannya adalah iman dan amal soleh. Itulah barangkali yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Begitu Ustaz. Ini dapat ilmu yang luar biasa pada kesempatan ini. Dalam sesi yang pertama, Pak Kiai menyampaikan tentang pandangan umum tentang nilai-nilai urgensi keluarga di dalam
Islam, dan kemudian ada poin-poin yang disampaikan. Sakinah, mawaddah, warahmah akan kita dapatkan apabila kita dekat dengan Allah. Kemudian kita berusaha untuk tidak melupakan untuk mengkaji, mendalami tentang Al-Quran sebagai panduan hidup dan kehidupan. Dan kemudian modal besarnya ujungnya adalah iman dan amal soleh harus menjadi kepribadian, menjadi karakter bagi kita yang memang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah, Allah akan berikan itu. وحنيني لصحبتي وحنيني